Baik selalu, meskipun masih di jalan nggak apa-apa ya. It's okay, it's okay. Kita tahu jam-jam segini jam-jam Yes, macet ya. jam macet betul. Oke, Yes. hari ini kita akan membahas satu hal yang menarik karena nggak untuk semua orang gitu ya. Tapi kayaknya kalau kita ngomongin tentang kondisi pasar selama seminggu ke belakang ini bisa menjadi untuk semua orang. So, boleh diinformasikan gimana kondisinya, Mas? Silakan. Yes, kalau minggu ini banyak dinamika pasar mungkin diakibatkan karena memanasnya perang ya. Hmm, Terlihat bahwa ikut campurnya Amerika ini juga mempengaruhi besar ya terkait dengan pergerakan pasar ya. Tentunya kalau perang itu ya akan menjadi berita tidak bagus dalam sudut pandang bisnis dan memang terlihat dalam pergerakan bursa efek kita, indeks harga saham gabungan satu minggu ini mengalami penurunan di level 6.869 penutupan oke. hari ini dengan mengalami penguatan 1,21 ya persen gitu ya. Tapi kalau kita melihat sebenarnya sudah rebound berbeda dengan pergerakan harga kemarin bahwa pergerakan hari ini justru mengalami peningkatan. Oke. Ini salah satu isunya karena pada pagi hari Donald Trump menyatakan bahwa sudah akan ada terjadi gencatan senjata. Memang terbukti sangat bahwa dari perang ini naik dan turunnya berita ini, di mana kalau memanas akan membuat market panik dan sedangkan kalau tidak mengalami lebih kepada unsur perdamaian berkurang ya, maka market akan menyambut dengan baik seperti Hmm, itu. Nah, kita coba pergi ya, bukan dari indeks harga saham gabungan, tapi kita coba lihat bagaimana kalau dari pergerakan yang lain ya. Biasanya kita bisa lihat dari pergerakan harga emas ya, dan juga kita bisa melihat pergerakan harga kripto ya. Kalau mhm. pertama kita melihat dari pergerakan harga cryptocurrency, di pergerakan harga cryptocurrency ini justru hampir dapat kita katakan sejalan. Oke. Kenapa? Karena pergerakannya juga rebound kemarin. Ini juga kita lihat setelah turun longsor dengan cukup cepat ya, bahkan hampir mencapai untuk kita lihat ini untuk Bitcoin sendiri itu Mhm. hampir di 100.000 gitu ya. Nah, sedangkan pada pergerakan hari ini sudah kembali rebound di level 105.000. Jadi ini memberikan suatu kondisi bahwa ternyata baik market kripto maupun dari market saham ya seperti di Indonesia ini rupanya lumayan sejalan nih kalau bicara mengenai perang. Nah, Mmm, tapi kalau kita lihat dari pergerakan harga emas ya, iya, kita boleh lihat pertama kita lihat harga emas. Sebenarnya harga emas mengalami koreksi nih bahwa perdagangan hari ini malah koreksinya tajam. Ini oke. memberikan suatu indikasi bahwa inilah yang disebut dengan hedging, Mmm, artinya lindung nilai. Di mana kalau yang lain naik maka dia ada potensi turun dan emas memang kan selalu mengimbangi yang lain. Di mana mmm. ketidakstabilan perekonomian dan geopolitik kan selama ini menyebabkan harga emas terkerek dan pada hari ini kita mendapatkan tone perdamaian, emas merespon dengan negatif dengan Oke. pergerakan hari ini seperti itu. Oke, itu dia sedikit kilas ya small listeners bagaimana kondisi market selama satu minggu ke belakang di tengah juga kondisi Ya, geopolitik yang mungkin, agak sedikit bikin deg-degan juga ya. yes betul. Mm. Dan pastinya kita juga masih menunggu semoga ya semuanya bisa selesai dengan baik, dengan damai seperti itu Ya, dan tidak mempengaruhi kondisi ekonomi berbagai negara di seluruh dunia seperti itu ya Mas Ryan ya. Tapi iya, iya pastinya betul. dengan hal-hal ini kita juga jadi takut gitu ya, karena mungkin oke selesai hari ini tapi kita nggak tahu 3 bulan, 4 bulan ke depan akan ada lagi atau mungkin negara lain yang seperti ini ataupun juga mungkin Ikutan kondisi perang. betul, Iya, kondisi, iya. dalam negeri seperti PHK juga akan semakin meningkat kah? Karena Menaker juga sudah mulai punya strategi nih karena konflik di luar, dari sisi ekspor mungkin akan ada isu, PHK juga kalau terus memanas Iya. seperti itu ya. Dan ini membuat kita mungkin dituntut untuk berhemat seperti tema kita hari ini. Nah, apakah jalan keluarnya gitu ya untuk berhemat ini menjadi investasi terbaik di momen-momen seperti sekarang, small listeners yang sangat dinamis? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Mas Ryan ya.
terkait dengan hemat adalah investasi terbaik, benarkah atau tidak gitu ya. Tapi mungkin kalau ngomongin hemat ini kita sangat erat kaitannya juga dengan konsep frugal living ya, yang mungkin akhir-akhir ini juga sudah banyak Anda dengar. Tapi mungkin kita kenalan dulu dengan frugal living bersama Mas Ryan. Kalau dari perspektif Mas Ryan nih gimana nih terkait konsep frugal living yang sedang ramai juga nih Mas di tengah masyarakat? Silakan. Iya, jadi memang beberapa waktu terakhir ya kita mengenal kata-kata frugal ya, di mana arti atau definisinya biasanya disebut dengan orang yang mampu melakukan sebuah penghematan atau gaya hidup hemat seperti itu. Mhm. Nah, tapi memang sebagian orang ada yang mengatakan kalau begitu hemat lama-lama identik dengan pelit kan seperti itu Ya, ya. oke. Atau juga kita bicara hemat maka orang itu cermat gitu. Cermat, Mhm. hemat dan pelit itu kan tiga hal yang kayaknya agak sedikit mepet gitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang orang lebih begitu melihat orang yang gaya hidupnya hemat, dia Mhm. nggak suka maka dia katai pelit, ya kan. Mhm. Tapi kalau dalam sudut pandang diri sendiri mungkin yang namanya berhemat itu kan artinya melihat segala sesuatu dengan lebih jeli kan seperti itu. Mhm. Nah, jadi sebenarnya kita sudah mengenal hal ini sudah lama lah. Dimana kita dari zaman dulu juga udah tahu ada kata-kata mungkin kita bisa bicara hemat pangkal kaya kan Ya. begitu ya. Mhm. Jadi ini memang suatu kelanjutan yang memang sudah ada secara turun-temurun. Nah, tapi kalau saya pribadi ya, dengan belajar keuangan, belajar investasi, dan kebetulan juga saya belajar itu otodidak dan melakukan segala sesuatu yang saya lakukan sampai hari ini itu bukan berasal dari teori kata orang, tapi saya nggak praktekkan. Mhm. Maka sebenarnya kalau kita bilang bahwa berhemat adalah sebuah pangkal kayanya menjadi suatu pangkal dari kekayaan itu adalah datangnya dari hemat saja sebenarnya mungkin kurang tepat. Oke. Tapi kalau kita tidak mengerti bagaimana konsep berhemat, maka biasanya kita akan terbiasa untuk hidup boros. Mmm. Karena hidup boros itu nggak perlu diajarin. Iya. Tapi kalau berhemat, mungkin harus belajar. Ini kan sesuatu hal yang menarik. Maksudnya Mhm. bagaimana, Ryan? Begini, kalau contoh ya, saya punya uang Rp1.000. Ya, saya tanyakan, Oke. saya coba ilustrasikan ya. Lebih mudah ya ketika kita ini dalam posisi katakan orang yang kurang uangnya. Mhm. Ya dari 1.000 itu kita kurang. Sekarang lebih baik kita itu berhemat atau kita mencari Rp1.000 lagi. Berhemat. Coba kita, kenapa nggak cari Rp1.000 lagi? Susah ya Saya kan mungkin. perlu lebih banyak, Uh-huh. perlu lebih banyak uang nih. Betul. Kenapa saya nggak mencari Rp1.000 lagi dibandingkan saya berhemat? Atau saya lebih baik berhemat daripada saya mencari Rp1.000 lagi? Hmm. Jawabannya betul, yaitu yang berhemat. Loh, Hmm. kenapa bisa begitu? Karena, contoh ya, ada orang Mhm. yang, aduh saya ini kurang loh penghasilan saya. Iya. Saya mau kerja lebih banyak. Yang tadinya saya kerja pagi doang, sekarang saya kerja malam juga. Mmm. Berarti kan saya mendobelkan upaya saya dan mendobelkan resiko saya loh, jangan lupa loh. Betul. Dengan saya bekerja lebih banyak, saya berarti resiko lebih banyak. Mhm. Harus pergi kantor 2 kali, harus pergi kerja 2 kali, belum lebih capek, belum bisa sakit, benar nggak? Yes. Dibandingkan berhemat. Mhm. Kalau berhemat apa? Hemat itu kan uangnya 1.000 sudah di kita. Ya. Jadi sebenarnya mau saya bold, garis bawahi, kasih stabilo kuning dengan statement yang pertama gitu. Bahwa kadang-kadang kalau dibilang dengan hemat menjadi kunci dasar sukses dan investasi dan menjadi kaya, menurut saya enggak. Mmm. Tapi dalam kondisi yang paling basic ya, ketika kita itu disebut kurang sebenarnya, dan biasanya kita akan selalu kurang, ya, kita sebenarnya dihadapkan untuk apa? Dihadapkan untuk berhemat atau mencari lebih, kan selalu cuma 2 pilihannya. Oke. Kan nggak ada yang lain. Ya. Nah, kadang orang langsung cari jalan yang kedua, yaitu apa? Dengan mencari lebih. Mhm. Padahal mencari lebih itu belum tentu mendapatkan lebih loh. Betul. Loh kok bisa begitu? Loh iya sekarang. Emang kalau orang kerja pagi, malam dagang, emang dagangannya pasti laku? Belum tentu juga. Mhm. Belum tentu juga. Tapi Mhm. kalau kita berhemat, barangnya sudah ada. Tapi kita tinggal mau ngegas atau mau ngerem lebih tajam lagi atau lebih pakem lagi, bener nggak? Yes. Jadi ya sebenarnya
kata-kata frugal living itu adalah suatu hal yang baik untuk dilakukan dan dimulai oleh siapapun menurut saya. Bukannya harus dalam keadaan yang susah dan terpaksa. Daripada dipaksa oleh keadaan kan lebih baik kita secara inisiatif melakukan, benar nggak sih? Betul. Semua orang nggak susah untuk hidup boros. Tapi akan sangat sulit untuk menjadi cermat dan hemat, benar nggak? Ya. Orang tidak terbiasa memilih barang yang sesuai kok. Emangnya selalu barang yang lebih mahal itu akan memiliki kualitas yang lebih bagus? Belum tentu. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi, tapi belum tentu juga. Betul. Ya kan? Ya bagus, ya namanya expensive is good. Yes. Kalau mahal biasanya bagus, biasanya. Ya. Tapi apakah dengan barang yang lebih murah tapi kualitasnya lebih tinggi itu nggak ada? Ada jawaban. Apalagi di era yang persaingannya hari ini semakin ketat, benar kan? Betul. Gitu. Jadi frugal living ini adalah 101 lah kalau saya bilang, kalau kita mau memulai hidup agar kita itu lebih tertata dengan baik, agar kita itu bisa berjalan dengan lebih terstruktur ya. Karena kadang-kadang orang terjebak nih dari satu gaya hidup yang disebut gaya hidup tidak tahu diri. Ya, jadi kalau saya menyebutnya adalah gaya hidup tidak tahu diri. Kenapa gaya hidup tidak tahu diri? Uangnya seuprit, tapi keinginan dan kelakuannya segajah. Oke. Kan banyak yang begitu kan? Iya. Ya, gayanya lebih tinggi daripada uangnya. Betul. Nah, kalau kita terjebak dari gaya lebih tinggi daripada uangnya, ya biasanya akan ditutupi dengan hutang. Betul. Ya, jadi kalau yang resep pertama itu adalah mengenal konsep dasarnya bahwa berhemat lebih baik daripada mencari lebih, yang pertama. Yang kedua, biasanya orang yang gagal untuk bisa mengendalikan dirinya, kemungkinan besar gayanya segajah, kemampuannya seuprit. Nah, kalau orang yang kemampuannya seuprit tapi gayanya segajah, biasanya terjebak hutang. Nah, kalau orang terjebak hutang, biasanya cikal bakal dari berbagai macam masalah. Tuh. Masalah pertama, masalahnya nggak punya duit. Masalah kedua, berantem di keluarga. Masalah yang ketiga, melakukan tindakan fraud. Ya. Iya kan? Ya, nah, ya, jadi ya. sekarang banyak sekali kejadian fraud. Kenapa? Satu, serakah, bisa jadi. Dua, argonya kekencangan sehingga gelap mata. Akhirnya apa? Ya melakukan tindakan fraud. Jadi cikal bakal itu tuh dalam 2 poin ini kita bisa melihat bahwa kita harus bisa memetakan dengan baik bahwa bagaimana caranya kita itu coba hemat dan cermat bukan dengan kondisi yang memaksa kita lebih baik. Tapi kita sadar dari awal. Masalahnya hari ini kita dalam keadaan yang tadi Mbak Audrey udah bilang, ini dalam era yang begitu banyak berita yang tidak oke ya. Yes. Kita dikejutkan oleh berbagai macam ya. Wajar saja, tapi ya kembali lagi kita dalam posisi seperti ini ya bersyukur juga. Jadi kita mendapatkan sebuah sebagai sebuah ujian yang menyadarkan kita, apalagi kalau nanti di kemudian hari kita tak lebih parah mendapatkan ujiannya kan banyak begitu ya. Ya. Seperti itu. Momen mempersiapkan diri lah ya untuk unexpected things ke depannya gitu Mas Ryan. Cuma memang ngomongin tentang frugal living ini masih banyak orang yang sulit mendefinisikan karena nggak tahu batasannya gitu ya. Ada yang memang frugal living tapi wah ternyata makan sehari aja beneran dibatasin gitu ya. Aku lupa, aku pernah baca di mana ada orang yang frugal living itu sampai akhirnya kebeli rumah gitu berapa tahun karena menghemat banget makannya yang ternyata kok dipikir-pikir emang nikmat ya makan seperti itu gitu. Ada juga yang mungkin ya tetap membeli barang-barang yang mungkin berkualitas gitu ya, tapi nggak terlalu banyak gitu. Nah mungkin boleh diluruskan juga nih Mas terkait dengan batasan-batasan yang tepat gitu ya untuk kita yang mau menjalankan konsep frugal living dalam kehidupan kita Mas. Iya, ada memang yang sangat ekstrim ya. Dia menabung dengan sangat, ya mungkin berbeda ya. Saya membaca itu yang di Jepang dan lain sebagainya gitu. Di sana memang harga untuk sebuah properti itu sangat ngeri ya. Di mana Singapura, Jepang, Hong Kong itu kan memang daerah-daerah yang menyeramkan sekali untuk
harga propertinya untuk mampu dibeli. Jadi pastinya dia bukan sangat frugal living, mungkin ekstrim sekali gitu. Jadi orang bisa menganggap dia sangat pelit gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau dari saya sih sebenarnya saya bukan orang yang mengambil aliran terlalu seperti itu. Kenapa? Karena saya mengambil prinsip seperti ini, bahwa hidup ini tuh kan ada hari ini dan ada di masa yang akan datang. Di mana masa yang akan datang, misteri lah kita itu bisa hidup sampai kapan, itu udah bukan kita yang atur. Ya. Tapi kita yakin bahwa hidup kita hari ini ya harus hidup, di masa depan juga kita harus bisa mempersiapkan diri untuk tetap hidup, kan begitu ya? Ya. Jadi, at least dalam sudut pandang saya, kalau saya punya hari ini 100% uang lah katakan, misalnya 100.000 lah uang yang saya terima hari ini. Saya selalu pikirkan begini, karena saya mau hidup hari ini dan masa depan, di mana masa depan adalah tanggung jawab saya, maka at least 50% atas uang yang saya miliki hari ini harus untuk masa depan saya. 50% silahkan untuk hari ini. Atau yang jangka pendek. Itu cara saya berpikir, karena saya melihat bahwa fairness dong. Hari ini harus hidup. Masa hari ini sengsara sekali. Betul. Untuk hidup nanti. Itu kan rada kurang fair lah boleh saya bilang ya. Meskipun ada orang, nggak apa-apa Mas Ryan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, silahkan boleh. Yes. Tapi kalau belum pernah, tapi tiba-tiba, oh ya saya akan hidup untuk yang sekarang 10%, 90% untuk masa depan. Lo ya apa nggak berontak dirinya? Jadi saya mengambil prinsip dasar yang 50-50 deh. Oke. Kenapa? 50-50 pun nggak gampang loh. Betul. Coba yang hari ini 100% hidup buat hari ini, untuk hari ini, dapat penghasilan buat hari ini. Tiba-tiba suruh potong separuh, boleh dicoba rasanya. Ya. Nah, jadi saya sih prinsip pertama itu adalah prinsip 50-50. Kenapa? Karena menurut saya, hidup saya hari ini, saya tanggung jawab dong. Tapi hidup saya di masa yang akan datang, meskipun catatan kakinya pakai bintang, hidup kita masa depan nggak ada yang tahu. Ya. Tapi tetap kita harus tanggung jawab untuk hidup kita di masa depan dong. Berarti kalau dua-duanya sama penting, berarti cengli dong, fair dong, oke dong kalau 50-50. Oke. Begitu dulu. Oke, itu yang pertama ya. Nanti kita akan bahas lagi tips and triknya, ataupun juga mungkin pengalaman-pengalaman yang dilakukan Mas Ryan juga ya. Pastinya dalam sehari-hari dalam mengelola financialnya, personal finance. Nanti kita akan bahas juga, dan Alda juga sudah buatkan polling nih di YouTube kita gitu ya. Apakah frugal living menurut Anda menjadi investasi terbaik di tengah kondisi ekonomi yang nggak stabil? Nggak semua orang bisa menerapkan 50-50 itu gitu ya Mas Ryan ya. Dan juga ini menjadi tantangan baru juga untuk kita. Nah, mungkin ada tips-tips lain nih Mas yang mungkin juga masih bisa kita jalankan ya untuk menerapkan frugal living gitu ya. Mungkin dengan kita menyimpan gitu ya. Menyimpan tadi kan untuk masa depan. Apakah ada pos-pos yang tepat gitu untuk menyimpan aset kita ataupun hal-hal yang sudah kita persiapkan, jangan sampai nih juga tergerus nih di masa yang akan datang, Mas Ryan. Iya. Jadi seperti ini ya. Pertama saya mau coba untuk menambahkan bahwa kalau biasanya orang itu membuat sebuah perencanaan keuangan itu dengan mengalokasikan cuma 20-30% apa yang dia dapatkan hari ini untuk kebutuhan masa yang akan datang. Saya tidak sebutkan bahwa kebutuhan masa datang itu adalah untuk diinvestasikan, itu bukan langsung ke sana, tapi yang penting uangnya ada dulu ya. Karena banyak orang yang pada akhirnya mau melakukan sesuatu untuk masa depannya, selalu jawaban akhirnya adalah ya saya nggak punya uang. Nah, kalau 20-30% dalam era ketika pasar lagi bagus, itu masuk akal, terkejar gitu, hasilnya. Tapi kalau dalam kondisi yang seiring waktu ya, kita mesti mengakui bahwa market itu tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Mengalami kondisi yang mau dibilang naik ya nggak naik, dibilang turun ya turun juga enggak gitu. Sejak 2018 sampai dengan hari ini. Maka dengan kita melakukan investasi cuma 20-30, artinya kan kalau kita investasi 30%, maka 70% kita jadiin untuk konsumsi hari ini kan.
30%-nya kita pakai untuk investasi atau kita simpan untuk masa yang akan datang. Mhm. Itu tidak terkejar loh, apa yang Oke. nanti mau kita inginkan di kemudian hari. Ya. Jadi kalau tidak bisa memperbesar apa yang kita hemat, ya frugal living-nya enggak lebih dahsyat gitu ya, Mhm. ya akan masalah di kemudian hari. Oke. Gitu ya. Jadi itu highlight tambahannya ya. Nah, Mhm. terus sebenarnya tadi di awal tuh kita sempat bilang ya, karena kalau kita itu tidak bisa menerapkan atas kekurangan kita itu, kita bicara mengenai gaya hidup yang salah ya, Mhm. dan juga kita gaya hidup tidak tahu diri, Ya. maka yang terjadi adalah kita menyelesaikan dengan hutang. Oke. Nah, makanya hari ini coba lihat beberapa waktu terakhir ini banyak kasus-kasus gagal bayar, Mhm. ya, peer-to-peer gagal Betul. bayar ratusan miliar, ya di luar fraud ya. Mhm. Kalau di fraud kan udah beda ceritanya nih, Iya. ya kan? Biasanya kalau fraud juga saya tadi bilang tuh, orang kalau kenapa fraud ya karena dia butuh duit. Mhm. Ya, pilihannya kalau nggak butuh duit serakah lah ya. Iya. Tapi kalau butuh duit berarti dia mungkin masalah secara keuangan juga, Betul. makanya dia gelap mata. Ya. Nah, gagal bayar ya salah satunya diakibatkan karena pada akhirnya bomnya meletus. Karena tidak mampu lagi untuk melakukan tindakan gali lubang dan tutup lubang. Hutang yang sehat itu kan makin hari makin kecil. Betul. Nah, tapi hutang yang makin hari makin gede karena nggak mampu dibayar, ditutup bunga, nggak mampu dibayar, pokok ditambah bunga. Ya akhirnya satu titik tidak mampu lagi membayar. Ya meletuslah sudah. Ya jadi yang kedua, bicara mengenai frugal living itu adalah gaya hidup tidak tahu diri yang akhirnya menyebabkan adalah hutang piutang. Nah, hutang inilah yang perlu sebenarnya kalau mau hidup hemat dan cermat itu ya. Sebenarnya perlu dihindari itu ya juga yang namanya berhutang. Oke. Kenapa? Ya masih banyak di sekitar kita, masih banyak anggapan di masyarakat ada hutang yang diperbolehkan dan hutang tidak diperbolehkan. Oke. Bicara mengenai hutang yang diperbolehkan dan hutang tidak diperbolehkan, saya mau nambahin ada hutang pemula dan hutang bukan pemula. Oh, oke, menarik nih. Nah, ini. Ya. Hutang pemula itu adalah hutang yang bisa diselesaikan dalam waktu jangka pendek. Oke. Hutang bukan untuk pemula adalah hutang yang tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek. Makin bingung kan? Iya. Nggak apa-apa, ulang nih ya. Oke. Tadi hutang itu bicaranya adalah hutang pemula dan bukan untuk pemula. Definisi hutang pemula yang bisa diselesaikan dalam jangka pendek. Oke. Jadi kalau misalnya kita ini ketemu namanya kartu kredit, gesek. Hutang pemula gampang. Mau diselesaikan langsung aja, bayar lunas selesai. Iya. Selama ada duitnya. Betul. Iya. Loh Pak, bukankah semua hutang itu selama ada duitnya bisa dilunasi? Belum tentu juga loh. Kenapa? Ada yang sepertinya bisa dilunasi tapi gak mampu dilunasi. Contoh, hutang yang orang berpikir itu adalah hutang yang bagus, produktif, tapi bukan untuk pemula. Tapi lucunya rata-rata ngambil ini. Apa? Yaitu hutang membeli properti. Oke. Ya, kenapa bisa hutang properti itu bukan untuk pemula? Karena nominal yang dihutangi kan besar ya. Besar, iya betul. Lah, kalau hutang yang hutangnya besar ini biasanya dilunasi mudah atau sulit? Iya sulit. Kenapa? Ya karena berhutang jangka panjang. Ya karena tidak mampu membeli dengan tunai. Artinya kalau kita mau lunasi, belum tentu kita bisa. Dan kemungkinan nggak bisa. Betul. Dan sayangnya hutang ini termasuk hutang jangka panjang. Berarti bukan untuk pemula. Loh, kenapa kok bisa disebut bukan untuk pemula, Ryan? Karena once kita berhutang jangka panjang, maka kita ini jadi sulit bergerak loh. Oke. Iya dong. Bagaimana caranya orang punya hutang jangka panjang itu jadi lincah? Nggak mungkin. Ngerem pasti. Misal, ini cerita ya, kita ilustrasi nih. Ya. Di 2025 perekonomian sulit. Oke, setuju. Tapi apakah ada yang namanya rekrutmen? Ada juga rekrutmen. Nah, apakah ketika rekrutmen itu berlangsung, ada nggak sih yang menawarkan gaji yang lebih baik daripada kondisi kita hari ini? Ada. Pasti ada. Ya. Oke.
Tapi kalau kita lihat ternyata yang menawarkan gaji lebih besar, perusahaannya nggak lebih bonafit dari tempat kita hari ini. Ya, Mungkin aja dong. bisa jadi. Tapi kita sudah punya hutang properti 15 tahun. Oke. Yang kalau kita pindah, kita nggak tahu, ini sih gaji kenaikannya 50% nih. Tapi kok perusahaannya kurang meyakinkan, tapi kok Ya. gajinya berani ya? Ayo, berani pindah apa enggak? Nah, dilema Kalau pasti ya. pindah, nanti dia tutup 6 bulan, Ya. terus saya cicilan 15 tahun. Bagaimana ya? Betul kan? Iya. Hutang bukan untuk memula. Oke. Tapi rata-rata orang ambil. Dan akhirnya ya susah. Ya. Jadi hati-hati ya bahwa bicara mengenai hutang ini kadang terlihat sepele karena hutang itu kan enak ya. Membuat sesuatu barang dan jasa duluan diterima, di mana bayarnya belakangan. Yes. Sepintas solutif sekali. Sepintas. Ya. Tapi apakah solutif banget? Ya, buat orang yang ngerti bagaimana cara pakainya. Tapi bagi yang nggak ngerti, ya pusing. Gitu. Jadi hati-hati nih kalau frugal living tapi pintar ngutang, bener pinter atau ternyata ikut-ikut nggak pintar ngutangnya, itu ikut-ikut ya udah berarti kena jebakan juga. Oke. Ini menarik ya, tadi dari sisi hutang small listeners, ada hutang untuk pemula dan ada hutang untuk mungkin yang lebih expert lagi gitu ya. Aku izin ke pertanyaan ya Mas Ryan ya, izin. Ini boleh. Dari Pak Denis yang ada di Makassar ya. Selamat malam Mas Ryan. Malam. Saya juga baru dengar terkait dengan konsep frugal living ini gara-gara baca di Kompas katanya gitu ya, beberapa bulan yang lalu gitu, dan menarik gitu untuk dijalanin. Cuman karena biasanya tidak seperti itu, kadang cukup challenge nih di beberapa bulan terakhir ya, apalagi ini kan lagi libur anak sekolah nih ya. Challenge untuk anak-anak karena susah banget, yang biasanya dulu mau apa aja diturutin, sekarang kan ya bener harus ngerem gitu ya. Ini minta liburan kesana kesini, tapi ya melihat situasi juga kayaknya saya harus ngerem nih untuk liburan tetap dalam kota. Betul. Gimana untuk ngasih tahu anak-anak nih Mas? Karena kan kondisinya juga sulit untuk dijelaskan, apalagi kalau urusan perang dan lain sebagainya. Mungkin boleh sedikit Mas sebelum kita break. Iya, ini udah temanya parenting ya. Sekalian praktek nih Mas Ryan. Satu hal yang menjadi tantangan itu kita mungkin gampang ngerem diri ya. Oke. Ya meskipun ada juga yang nggak mampu ngerem diri sih ya. Betul. Tapi seenggaknya kita tuh sama diri kita mungkin masih bisa lah ya. Tapi kita itu kalau bagaimana ke pasangan kita, ke anak kita, ini problematik yang berbeda. Ya, jadi memang kita harus coba ya beberapa ya. Kalau kepada sebelah kita ya komunikasi itu berbeda dengan kepada anak ya. Oke. Saya kepada anak itu biasanya saya berusaha untuk berbicara kepada anak saya itu dengan bahasa yang sehari-hari seperti saya berbicara dengan teman saya. Oke. Jadi saya selalu membuat yang namanya tidak untuk satu tapi ya untuk satu. Jadi kalau kita tidak untuk satu dan nggak ada ianya, bagi seorang anak itu nggak ada gantinya. Yes. Sebenarnya anak itu tuh masih bisa lah. Ini untuk dibiasakan untuk tidak untuk satu hal, tapi harus ada penggantinya. Oke. Jadi mereka masih bisa. Jadi kalau misalnya liburan ya memang pasti ya namanya liburan anak sekolah ya kan. Selama ini ujian, apalagi baru naik kelas pindah dari SD ke SMP, SMP ke SMA gitu ya. Kalau SMP SMA mungkin sudah lebih dewasa ya. Tapi kalau kayak anak saya ini SD pindah SMP, itu mungkin jadi problem gitu ya. Jadi ya mungkin kita harus bisa mengganti. Oke. Misalnya ya kalau tadinya liburannya seminggu, kita ubah jadi 3 hari. Ya 3 hari mungkin jadi 1 hari. Luar negeri berubah jadi cuma luar kota. Luar kota dalam negeri, dalam kota. Kita komunikasikan hal tersebut selama kita bisa coba ngomongin. Ya 1 atau 2 mungkin dengan agak sedikit bersungut lah ya. Tapi harus tetap bilangin ya jangan lupa loh, kan kita kan juga punya unsur mengajarkan spiritual. Jadi di poin ini kita harus bilang bahwa kita harus bersyukur walaupun kita tidak bisa seminggu, kita bisa 3 hari. Kenapa? Karena
memang kita juga komunikasikan, kita dalam posisi kurang, kita Yes. posisi berhemat, kita untuk kamu sekolah dan lain sebagainya. 1-2 kali lama-kelamaan nancep juga, selama kita ajak Oke. ngobrol terus. Yes, yang penting komunikasinya ya, Iya, dengan baik betul. lah, seperti itu, dikasih pemahaman dengan bahasa anak seperti itu ya. Oke, nanti kita akan sambung lagi, Mas Ryan. Ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin semoga bisa kita bahas ya malam hari ini. Ayo. Yes, siap. Oke, nah kali ini kita ke Jakarta. Ini ada pertanyaan dari Ibu Marta Dwi Tirta ya. Bu Marta, Yes, Ibu Marta. Bu Marta masih 27 tahun katanya gitu ya. Sebagai anak-anak Gen Z yang mepet gitu ya, Mas Ryan, katanya frugal living ini banyak banget aku temuin di teman-teman, Mas Ryan. Tapi memang Oke. kalau pinter pilih teman katanya gitu ya. Tapi di zaman sekarang kalau salah pilih teman, bisa-bisa frugal livingnya nggak bisa jalan sama sekali gitu ya. Dikit-dikit nongkrong, dikit-dikit traveling gitu ya, dikit-dikit konseran gitu ya. Menurut Mas Ryan penting nggak sih untuk lingkungan mensupport kita dalam menjalankan konsep frugal living? Silakan Mas Ryan. Iya, jadi sebenarnya hidup kita ini kan makhluk sosial ya. Jadi katanya dengan siapa kita berteman maka kita jadi apa kan. Ya. Di mana kalau ada sebuah penelitian, ada kita itu 5 teman terdekat kita itu penghasilannya di jumlah, lalu di rata-rata itulah penghasilan kita. Oke. Saya rasa teori ini juga akan sama dengan yang namanya tabungan ataupun investasi. Ya, jadi kalau tabungannya mereka itu dijumlah dibagi 5, ya itulah tabungan kita. Investasi mereka dijumlah dibagi 5, itu juga investasi kita. Berarti uang itu kan juga bicara mengenai sikap, nah, bagaimana sampai kita juga bisa memiliki sejumlah kekuatan finansial tertentu ya. Ya. Tentunya kalau kita ketemunya sama yang konseran dulu ya lama-lama kita jadi anak konser. Betul. Iya, kalau kita ketemunya yang hobinya kafe ya kita kalau nggak jadi barista artinya kita jadi penghuni setiap kafe tenar dan viral gitu kan. Jadi memang kalau kita bicara mengenai banyak sekali yang frugal di sekitar kita, ya satu sih itu bagus ya. Daripada kita ketemunya yang boros, lebih baik yang frugal. Ya. Tapi catatannya adalah dia frugal itu karena kondisi atau memang karena keinginan. Oke. Kenapa? Kalau dia karena kondisi, jangan-jangan dia hemat karena cicilannya terlalu banyak. Ya. Dong. Ya, kalau cicilannya terlalu banyak ya sebenarnya iya berarti dia sebenarnya tidak menerapkan frugal living di awal. Jadi sebenarnya dia menyelesaikan masalah-masalah sebelumnya gitu kan. Jadi mesti coba kita lihat lagi. Tapi kalau menurut saya ya dengan kita harus hidup ini menurut saya harus berimbang lah. Gini contohnya. Hati-hati ya. Kita itu kelewatan pelitnya, tapi nggak boleh ngomongnya pelit. Kelewatan frugal livingnya. Oke. Yang namanya diri kita ini juga lama-lama bisa berontak. Ya, jadi kita ini harus bisa tahu bahwa ya kita juga harus bisa menikmati hidup kita hari ini juga kan. Ya. Nggak bisa sangat parah sekali begitu sangat hematnya. Ya mungkin banyak orang terlalu ekstrim untuk mengambil. Terlalu jor-joran, iya salah. Terlalu frugal living, iya salah juga. Jadi memang harus ada waktunya kita mesti menganggarkan untuk apa? Ya memang yang namanya refreshing ya ataupun juga rekreasi, menikmati kondisi pada saat ini kan yang namanya menikmati hidup pada hari ini kan nggak harus yang namanya jor-joran kan. Ya. Jadi kita harus bisa mengambil poin tersebut juga, tapi yang jelas saya setuju bahwa yang namanya sosialisasi lah, kita bersosialisasi itu juga sesuatu yang mempengaruhi kita. Kalau kita tiap hari bertemu dengan orang-orang yang pebisnis, orang yang selalu berpikir bagaimana berpikir produktif, ya pasti kita juga jadi berpikir produktif. Tiap hari konsumtif, ayo hari ini makan mana, besok makan mana, baru makan saja sudah mikirin makan malam. Mana? Ya. Lah ya sudah, terjadilah, ya kan? Uang habis badan melar. Seperti itu.
Yes, belum lagi ya, kita kan pengennya hidup sehat juga ya Mas ya. Kalau terlalu banyak jajan harus dipikirin juga, kesehatan tuh mahal sekarang harganya ya. Oke, Yes. nanti kita akan sambung lagi kayaknya di next episode juga karena pertanyaannya beberapa ada yang nggak bisa kita jawab karena keterbatasan waktu ya Mas Ryan. So mungkin Ya, boleh di wrap up lagi sebenarnya apa-apa lagi poin-poin penting ya supaya kita benar-benar menjalankan konsep frugal living ini ya emang untuk apa ya menyelamatkan lah kondisi financial kita ataupun juga mempersiapkan financial ke depan sehingga konsep ini benar-benar bisa kita nikmati lah, jangan sampai frugal livingnya jadi tersiksa banget. Silakan Mas Ryan. ya. Saya punya beberapa catatan yang Hmm, buat diri saya bahwa oke, hidup ini nggak seimbang ya. oke. Artinya ada 3 poin dalam hidup itu yang selalu seperti orang naik sepeda. Nggak bisa di kayu kiri terus, nggak mungkin. Ya. Kayu kanan terus, nggak mungkin. Dan namanya naik sepeda harus kayu kiri dan kanan agar dia seimbang jalannya. Hmm, Ada 3 hal dalam hidup kita itu yang penting untuk dijaga keseimbangannya. Yang satu adalah uang. Ya, mhm, yang kedua itu bicara mengenai waktu ya. Jadi ada uang, ada waktu dan kesehatan. oke. Jangan sampai salah satunya mengorbankan yang lainnya. Sebisa mungkin tiga-tiganya seimbang. Contohnya orang uangnya banyak, tapi ternyata nggak punya waktu. Akhirnya Hmm, akan menjadi sakit juga. ya, Orangnya sehat, tapi kere nggak punya duit. Ya akhirnya apa? Lah ya akhirnya ya sakit juga lama-lama. Ya orang waktunya banyak tapi nganggur. Ntar lagi sakit juga. Ya, oh sekarang kalau gitu uang yang enak adalah ya uangnya cukup ada, tapi oke. juga sehat, ya kan, waktunya juga punya. Menjaga keseimbangan ini, menurut saya, frugal living itu adalah step awal untuk mencapai level ini, Oke. gitu loh. Kalau kita fokusnya dengan cara yang frugal living saja, ya itulah menurut saya akan pada akhirnya bukan berakhir dengan gaya yang wealth ya boleh dibilang. Bagi saya sih Oke. wealthy lifestyle lah, lebih kepada situ ya. Mhm, Itu menjadi sesuatu yang jauh lebih nikmat. Mungkin ya kalau belum pernah mencoba untuk merenungkan, mhm, mungkin belum. Tapi coba deh dipikirkan dengan statement saya bagaimana caranya mengambil 3 keseimbangan ini. mhm. Kan ketiga keseimbangan ini setiap orang pasti memiliki ukuran yang berbeda ya. Yes. Tapi coba kita pikirkan bagaimana kita bisa mengimbangi uang, waktu, dan kesehatan kita. Mhm, Gitu. Nah, ada juga satu poin terakhir bicara mengenai bagaimana menjaga keseimbangan. oke. Keseimbangan itu ada yang ke dalam, Aha. ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, bagaimana dalam hidup kita ini bicara mengenai 3 tadi tuh, uang, Mhm. waktu, dan kesehatan, itu juga satu ke diri sendiri, ya kan, ke dalam. Yes. 2 horizontal itu adalah ke sesama atau ke horizontal itu ke keluarga dan sesama. Yang ketiga itu vertikal yaitu ke atas, ke spiritual. Oke. Lah 3 poin itu juga bagian dari wealthy lifestyle. Jadi Mhm. um, bagi orang yang tidak pernah mengenal frugal living, ya dia akan cenderung pergi ke yang namanya boros living. Betul. Hobinya berboros-boros ria. Nah berboros-boros ria ya pasti akan punya masalah tuh dengan uang, waktu, dan kesehatan pada akhirnya. Betul. Seperti itu. Oke, jadi kali ini kita diingatkan untuk balancing gitu ya, beberapa part dalam kehidupan sehingga pastinya kita juga bisa tetap menikmati kehidupan dengan nyaman, baik dan juga pastinya tentram seperti itu di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ya. Semoga Yes. tips-tips yang singkat dan praktis ini bisa kita jalankan dengan komitmen yang kuat ya karena pasti banyak banget godaan untuk kita yang mungkin belum terbiasa ya Mas Ryan ya, tapi ala Yes. biasa karena ala bisa karena biasa seperti itu. Jadi terus Iya. mencoba dan pastinya dapatkan insight-insight lainnya hanya di Smart Market Insight setiap Selasa.